Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Zahra Asri dari Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini dibagi menjadi 4, yaitu ada translasi, ada rotasi, ada refleksi, dan ada dilatasi. Nanti kita bahas satu persatu ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan ke materi translasi. Nah, perlu diingat ya teman-teman bahwa materi transformasi geometri ini bisa dibilang gampang, tapi bisa dibilang juga susah. Gampangnya kenapa? Karena kalau kalian sudah hafal rumusnya, itu sangat mudah untuk dikerjakan. Tapi kalau susahnya di sini, rumusnya ada banyak. Jadi teman-teman harus mengandalkan pemahaman dan hafalan yang kuat ya untuk memahami materi tentang transformasi geometri ini. Oke, kita simak ya. Kita simak bersama-sama. Semoga informasi yang kalian dapat ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Perhatikan gambar berikut ya teman-teman. Di sini teman-teman dapat melihat bahwa ada seorang anak yang sedang bermain prosotan. Nah, ia meluncur mulai dari bagian atas prosotan sampai ke bagian bawah dengan kemiringan atau arah yang mengikuti permukaan landasan prosotan. Benar begitu bukan? Nah, dari situasi tersebut, dapatkah kalian menentukan jauhnya jarak pergeseran yang ditempuh oleh anak tersebut? Lalu, bagaimana arah pergeseran masing-masing anggota tubuh anak tersebut selama berseluncur? Jika gerakan meluncur anak tersebut diamati dengan cermat, maka seluruh anggota tubuh akan mengikuti. Tidak mungkin kan bagian kepala, bahu, tangan, dan kaki meluncur dengan secara terpisah? Sangat mengerikan bukan? Nah, pada situasi tersebut, seluruh anggota badan akan bergeser ke arah yang sama dan jarak yang juga sama. Maka, dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa translasi adalah suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang datar dengan jarak, besar, dan arah yang sama. Titik di sini maksudnya adalah gambarannya seperti anggota tubuh kita. Nah, sedangkan suatu bidang datar itu bagaikan prosotan di gambar yang tadi. Nah, jaraknya adalah panjang prosotannya dan arahnya adalah meluncur ke bawah. Pada translasi, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Misalkan ada suatu titik yang dilambangkan dengan titik A, di mana titik koordinatnya adalah X, Y, mengalami perpindahan sebanyak A, B, maka akan memiliki bayangan atau yang disimbolkan dengan A aksen, di mana titik koordinatnya berubah menjadi X aksen, Y aksen. Lalu X di sini adalah titik koordinat di sumbu X dan Y di sini adalah titik koordinat di sumbu Y. A adalah perpindahan pada titik koordinat sumbu X dan B adalah perpindahan pada titik koordinat sumbu Y. Nah, X aksen di sini adalah X ditambah A. Ingat ya, di mana titik koordinat di sumbu X ditambahkan dengan perpindahan pada titik koordinat sumbu X. Dan Y aksen adalah Y ditambah B. Y di sini adalah titik koordinat di sumbu Y ditambahkan dengan B perpindahan pada titik koordinat sumbu Y. Kita lihat contoh berikut ya. Di sini kita punya ada dua garis kartesius di mana ada sumbu X yang horizontal, yang mendatar, sedangkan ada sumbu Y. Sumbu Y ini adalah garis yang vertikal atau garis yang tegak. Nah, misalkan kita punya titik A di 1,3, maka titik A mengalami perpindahan sebanyak 2 ke sebelah kanan. Kalau kita hitung 2 ke sebelah kanan berarti akan jatuh di titik yang ketiga. Nah, di sini ya. Ya, garisnya bergeser, maka A ini akan memiliki titik bayangannya yaitu A aksen di 3,3.
Kemudian kita memiliki titik B, yaitu dengan titik koordinatnya adalah 1,2, di mana titik B akan mengalami perpindahan sebanyak 2 ke sebelah kiri. Nah, kalau 2 ke sebelah kiri, maka berarti akan jatuh di -1. Titiknya kita geser, maka titik B, bayangan dari titik B yaitu B aksen, akan memiliki titik koordinat di -1,2. Dari contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jika suatu titik bernilai x, y mengalami perpindahan ke sebelah kanan, maka A atau banyaknya perpindahan pada titik sumbu x akan bernilai positif atau ditambah. Sedangkan jika suatu titik x, y mengalami perpindahan ke sebelah kiri, maka A, banyaknya perpindahan pada titik sumbu x akan bernilai negatif atau dikurangi. Untuk contoh berikutnya, misalkan di sini kita memiliki titik M, di mana titik M itu terletak di -4,3. Titik M akan mengalami perpindahan sebanyak 1 ke atas. Kalau 1 ke atas berarti kita naik ke atas, akan jatuh di titik 4. Maka M ini akan memiliki titik bayangannya M aksen di -4,4. Kemudian di sini kita misalkan kita mempunyai titik yang lain, yaitu titik N di -4,2, dan titik N ini akan mengalami perpindahan sebanyak 1 ke bawah. Nah, kalau 1 ke bawah berarti akan turun ya ke 1. Nah, titik ini akan memiliki bayangan yaitu N aksen, diletaknya di -4,1. Dari hal itu, kita dapat menyimpulkan bahwa jika suatu titik x, y mengalami perpindahan ke atas, maka B, banyaknya perpindahan pada titik sumbu y akan bernilai positif atau ditambah. Sedangkan jika suatu titik x, y mengalami perpindahan ke bawah, maka B atau banyaknya perpindahan pada titik sumbu y akan bernilai negatif atau dikurang. Nah, kita masuk ke contoh soal translasi pada titik. Tentukan bayangan titik P terletak di -5,3 pada translasi 9,6. Jika teman-teman sudah paham konsep materi dari yang gambar sebelumnya, maka teman-teman bisa mengerjakan soal ini dengan mudah. Diketahui nilai x-nya adalah -5 dan nilai y-nya adalah 3. Sedangkan perpindahan terhadap sumbu x atau A yaitu 9, dan perpindahan pada sumbu y atau disimbolkan dengan B memiliki nilai -6. Nah, yang ditanyakan adalah titik bayangannya atau translasiannya. Nah, kita jawab dengan rumus translasi yaitu A, di mana titik letaknya adalah x, y akan memiliki perpindahan sebanyak AB, maka titik bayangannya atau A aksen yaitu dengan x plus A, y plus B. Maka P -5,3 mengalami perpindahan sebanyak 9,6, maka akan memiliki titik bayangannya yaitu P aksen, di mana x aksennya adalah -5 plus 9, y aksennya adalah 3 ditambah -6. Nah, mudahkan di sini -5 ditambah 9 adalah 4 dan 3 ditambah -6 adalah -3. Jadi, bayangan titik P di -5,3 pada translasi 9,6 adalah P aksen, yaitu di titik 4,-3. Kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Pada translasi 9,B di titik K, yang titik koordinatnya adalah 4A,5B, dipetakan ke titik K aksen yang letaknya di 21,8-2B. Tentukan nilai A dan nilai B. Diketahui nilai X-nya sama dengan 4A dan nilai Y-nya adalah 5B. Nilai A di sini adalah 9 dan nilai B-nya adalah B. X aksennya adalah 21 dan nilai Y aksennya adalah 8-2B. Sampai sini paham ya? Kita dapat dari mana X-nya, Y-nya, A-nya, B-nya, X aksen dan Y aksennya. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai A dan nilai B-nya.
Kita jawab. Pertama kita mencari nilai A terlebih dahulu ya. Di sini X aksen sama dengan X plus A. Ingat kembali ke rumus di mana X aksen itu adalah sama dengan X plus A. X aksen di sini kita ganti menjadi 21 ya. Karena sesuai dengan apa yang diketahui, sama dengan 4A. 4A itu nilai dari X. Lihat lagi yang diketahuinya. Ditambah 9. 9 adalah nilai A-nya ya. Kemudian kita pindah ruas. 21 dikurangi 9 sama dengan 4A. Kemudian 21 dikurang 9 adalah 12. Maka 12 sama dengan 4A. Kemudian kita bagi 12 per 4 sama dengan A, atau 12 dibagi 4 sama dengan A, maka hasilnya adalah 3. Nah, kemudian kita mencari nilai B-nya. Nilai B di sini kita menggunakan Y aksen sama dengan Y plus B. Ingat, kembali ke rumus. Nah, Y aksennya kita ganti menjadi 8 min 2B. Dan Y-nya kita ganti menjadi 5B. Dan B-nya tetap B ya, karena B-nya senilai dengan B. Nah, kemudian kita jumlahkan. 5B ditambah B hasilnya adalah 6B. Berarti menjadi 8 dikurangi 2B sama dengan 6B. Kita pindah ruas menjadi 8 sama dengan 6B ditambah 2B. Maka 8 sama dengan 8B, karena 6 ditambah 2 adalah 8. Dan B-nya bernilai 1, karena 1 ada didapatkan dari 8 dibagi 8. Jadi nilai A dan nilai B-nya adalah A sama dengan 3 dan B sama dengan 1. Oke, kita ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal translasi pada garis. Tentukan bayangan dari garis dengan persamaan 2x plus y sama dengan 4 oleh translasi 5,-2. Diketahui, misalkan kita ambil sembarang titik pada garis 2x plus y sama dengan 4, yaitu titik A yang memiliki titik koordinat di x, y. Nah, kita kembalikan ke rumus di mana titik A yang memiliki titik koordinat x, y memiliki perpindahan sebanyak 5,-2. Maka titik bayangannya atau A aksennya, yaitu X aksennya adalah X plus 5 dan Y aksennya adalah Y min 2. Sehingga X aksen sama dengan X plus 5, atau kita angka 5-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka menjadi X aksen min 5 sama dengan X. Nah, ini kita jadikan persamaan yang pertama. Kemudian ada Y aksen sama dengan Y min 2, atau kita pindahkan yang min 2 ini ke ruas sebelah kiri, maka menjadi Y aksen plus 2 sama dengan Y. Nah, ini kita jadikan ke persamaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah bayangan garis atau translasinya. Nah, kita jawab. Substitusikan persamaan pertama dan persamaan yang kedua ke garis 2x plus y sama dengan 4. Maka diperoleh 2x plus y sama dengan 4, di mana x-nya kita ganti menjadi x aksen min 5 dan y-nya kita ganti menjadi y aksen plus 2. Kita lihat ya dari persamaan 1 dan 2-nya ya. Nah, kemudian dijadikan 2 dikalikan dengan x aksen min 5 ditambah y aksen plus 2 sama dengan 4. Nah, kita kalikan ya. 2 dikali x aksen adalah 2x aksen, 2 dikali min 5 adalah min 10, dan ditambah y aksen ditambah 2 sama dengan 4. Maka 2x aksen dikurangi 8 ditambah y aksen sama dengan 4. Nah, kemudian yang min 8-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka menjadi 2x aksen ditambah y aksen sama dengan 4 ditambah 8. Maka 2x aksen ditambah y aksen sama dengan 12. Nah, jadi bayangan dari garis dengan persamaan 2x plus y sama dengan 4 oleh translasi 5,-2 adalah 2x plus y sama dengan 2. Kemudian kita contoh berikutnya. Tentukan bayangan dari garis dengan persamaan y sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 8 oleh translasi min 4,3. Nah, diketahui misalkan kita ambil sembarang titik pada garis persamaan y sama dengan x kuadrat ditambah 2x min 8, yaitu di titik B. Titik B nya memiliki titik koordinat di x, y.
Kita kembalikan ke rumus, titik B yang memiliki titik koordinat di X, Y mengalami perpindahan sebanyak min 4,3, maka akan memiliki titik bayangan B aksen. Di sini X aksennya yaitu X min 4 dan Y aksennya adalah Y plus 3. Sehingga X aksen sama dengan X min 4 atau X sama dengan X aksen plus 4. Nah, ini kita jadikan persamaan pertama. Yang kemudian ada Y aksen sama dengan Y plus 3 atau Y sama dengan Y aksen min 3. Nah, ini kita jadikan persamaan yang kedua. Yang ditanyakan adalah bayangan garis atau translasiannya. Kita jawab, substitusikan persamaan 1 dan kedua ke garis Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 8. Diperoleh Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Kita ganti Y-nya menjadi Y aksen min 3 dan kita ganti nilai X-nya menjadi X aksen ditambah 4. Maka kita dapat Y aksen min 3 sama dengan X aksen plus 4 dikuadratkan ditambah 2 dikalikan dengan X aksen plus 4 dikurangi 8. Nah, kemudian setelah dioperasikan, kita mendapatkan Y aksen min 3 sama dengan X aksen kuadrat ditambah 8X aksen ditambah 16 ditambah 2X aksen ditambah 8 dikurangi 8. Maka Y aksen min 3 sama dengan X aksen kuadrat ditambah 10X aksen ditambah 16. Kita pindah ruaskan min 3 ke sebelah kanan, maka menjadi Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 10X aksen ditambah 16 ditambah 3. Maka Y aksen sama dengan X aksen kuadrat ditambah 10X aksen ditambah 18. Jadi, bayangan dari garis dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8 oleh translasi min 4,3 adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 10X ditambah 18. Kemudian kita ke contoh soal berikutnya, yaitu contoh soal translasi pada bidang. Misalkan ada titik A di 8,3, titik B di 5,-3, dan titik C yaitu 10,-2 adalah titik sudut pada segitiga ABC. Pada translasi min 8,1, segitiga ABC dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Pertanyaannya adalah yang pertama, yaitu gambarlah segitiga ABC beserta segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian tentukan koordinat A aksen, B aksen, dan C aksennya. Oke, kita gambarkan ya di sini, yaitu titik A-nya terletak di 8,3, titik B-nya 5,-3, dan titik C-nya adalah 10,-2. Nah, kita satukan setiap titik-titiknya, maka akan membentuk suatu segitiga. Nah, karena kita translasikan terhadap min 8,1, kalau teman-teman sudah paham betul sekali rumusnya bagaimana, maka kita dapat mengerjakannya dengan cepat loh. Nah, kita fokus ke titik A terlebih dahulu ya. Di sini titik A-nya 8,3 ditranslasikan terhadap min 8,1. Nah, berarti jadinya 8 dikurangi 8,3 dikurangi 1. Nah, 8 dikurangi 8 adalah 0 dan 3 ditambah 1 adalah 4. Maka titik A aksennya itu pasti berada di 0,4 gitu. Paham ya? Nah, sekarang kita fokus ke titik B-nya nih. Titik B-nya itu di 5,-3 ditranslasikan terhadap min 8,1. Berarti jadinya 5 dikurangi 8,-3 ditambah 1. Nah, 5 dikurangi 8 adalah min 3 dan min 3 ditambah 1 adalah min 2. Nah, berarti kita langsung tahu nih B aksennya itu ada di min 3, min 2. Nah, selanjutnya kita ke titik yang C, yaitu di 10,-2 ditranslasikan terhadap min 8,1. Berarti jadinya 10 dikurangi 8, min 2 ditambah 1. Berarti 10 dikurangi 8 adalah 2 dan 1 dikurangi 2 adalah min 1. Maka C aksennya itu berada di 2,-1. Nah, kita satukan titik-titiknya menjadi segitiga bayangannya itu. Begitu deh. Mudah bukan? Oke, jika teman-teman sudah paham sampai sini mengenai materi translasi, teman-teman bisa
Share video ini ke teman-teman kalian yang lain biar kalian juga bisa memberikan informasi kepada teman-teman bahwa transformasi geometri ini tentang translasi mudah untuk dipahami. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.